شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Bulan mulia, bulan yang penuh dengan hadiah. Salah satunya adalah ampunan. Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan penuh ampunan. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka akan diampuni dosa-dosanya. Tapi harus kita perhatikan apakah semua yang diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan tersebut. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah, kalau melihat hadis di atas ada dua syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama adalah keimanan. Iman adalah satu hal yang sangat penting untuk sebuah ibadah. Saat kita masuk ke bulan Ramadan, kita siap melaksanakan amalia-amalia Ramadan seperti saum, sholat, infak, membaca Al-Quran. Kita harus memastikan hati kita bahwa dorongan untuk melakukan ibadah tersebut adalah karena keimanan. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan semua itu. Syarat yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisab adalah perasaan berharap, dorongan melakukan ibadah semata-mata lillahi ta'ala. Ikhlas murni karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Kita betul-betul berharap ridha Allah. Momen Ramadan adalah momen terbaik untuk kita menilai setiap amalan kita apakah sudah diniatkan semata-mata karena Allah. Setelah dua syarat itu terpenuhi, lalu bagaimana supaya ampunan itu layak kita dapatkan? Ampunan itu adalah hasil. Proses yang harus kita jalani adalah bagaimana kita menyadari dulu kesalahan kita, lalu kita memohon ampun kepada Allah SWT. Momen bulan Ramadan ini menempa kita untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apakah semua yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan sudah sesuai dengan aturan Allah? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengevaluasi diri, memuhasabah dengan istighfar dan zikir sesering mungkin. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Padahal beliau maksum. Kenapa beliau masih beristighfar? Karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana memuhasabah diri, dan dengan muhasabah kita menyadari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sehingga Allah menurunkan ampunannya. Kesadaran ini ditegaskan Allah dalam surah Al-Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina idza fa'alu fahisatan
aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ayat itu menjelaskan bahwa orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah melakukan maksiat, tapi orang yang baik itu adalah orang yang menyadari kesalahannya. Maka pada saat kita menyadari setiap kesalahan kita, kemudian kita menyegerakan bertaubat, maka kita sedang membuka pintu ampunan yang kita harapkan ada di bulan Ramadan. Ini adalah momen bagi kita, bagaimana kita menyadarkan diri kita bahwa kita banyak sekali melakukan kesalahan dan maksiat, dan itu akan menutup pintu maghfirah. Salah satu cara membuka pintu maghfirah adalah dengan beristighfar, bertaubat, yang diawali dengan menyadari kesalahan-kesalahan kita. Selain mengharap ampunan Allah, kita juga perlu memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam hidup bersosial, tentu kita tidak terlepas dari berbuat salah. Mungkin ada hak orang lain yang belum kita penuhi, atau kita pernah berbuat sesuatu yang mungkin orang lain tersakiti, baik jasmani ataupun rohani, materi ataupun moral. Maka kita perlu juga untuk meminta maaf kepada sesama. Sebaliknya, kita juga hendaknya mau memaafkan pihak-pihak yang pernah merugikan dan menyakiti kita, apalagi kalau yang bersangkutan telah meminta maaf. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah, jika kita sangat mengharapkan Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, maka sudah seharusnya kita pun bersedia untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah, kita berharap semoga Ramadan kali ini benar-benar membersihkan diri kita dari berbagai dosa dan kesalahan, baik dosa terhadap Khalik maupun terhadap sesama makhluk. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.